Semenjak tahun awal 2020, saya mengharamkan diri saya sendiri. Saya ulangi, saya mengharamkan diri saya sendiri untuk menyebar banner ruqyah, pelatihan ruqyah. Saya ulangi, semenjak di Facebook. Saya ulangi, semenjak awal 2020 saya sudah men-stop diri saya untuk berhenti mengeser pamflet banner pelatihan saya. Saya ulangi, yang wajib kalian nafkahi bukan anak istri saja, ibu kalian, mereka yang nggak punya duit, yang rezekinya terlantar. Yang kedua adalah baru anak istri. Yang ketiga adalah saudara-saudara famili kalian yang melarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para sedulur tukang suwuk, para pendakwah Jamiah Ruqyah Aswaja, para pecinta Allah dan Rasulnya, para sahabat semua, para subscriber. Baik, saya tidak membuang-buang waktu. Yang selanjutnya yaitu saya akan membuka tips. Saya ini hanya dengan modal kresek, ini sudah saya siapkan kresek ini. Bagaimana dengan hanya modal kresek panjenengan semua bisa membeli HIS. Ini ada HIS yang ayul hadirun. Bagaimanakah tipsnya? Perlu diketahui, saya sekitar 2016 akhir, ya awal 2017, saya ini hanya punya kendaraan bermotor GL Max. Dan ketika saya pulang ke orang tua saya Nganjuk, saya nikah. Saya dari Jombang, kemudian pindah ke Tuban. Orang tua saya Nganjuk, saya mau mengunjungi orang tua saya. Di pertengahan perjalanan saya ini naik sepeda motor. Keadaan hamil ini anak saya ini 3 tahun dalam kandungan. Kemudian saya mampir, uang saya hanya 20.000. Ketika saya mau mampir, kemudian istri saya bilang, "Bi, lapar." Saya lihat bensinnya tidak menguatasi. Saya ulangi, awal 2017. Kemudian saya lihat, saya kasihan masih hamil. Kemudian akhirnya saya tidak membeli nasi, saya hanya membeli es serut. Itulah perjuangan yang awalnya. Maka dengan 4 amalan yang akan saya sharekan ini, insya Allah jangan bisa meniru lah. Bisa meniru, mungkin bermanfaat untuk panjenengan semua. Apa saja, ada orang yang tanya, ada apa saja amalannya? Baik, apa resepnya? Ikhlas, apakah rahasianya? Rahasianya sebagai berikut. Ayul hadirun, para sukermania yang dimuliakan Allah, apakah rahasianya? Yang pertama, saya akan bongkar ini sebagai saudara kita. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resep dari Allah sendiri. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pertanyaannya, kalian ini resep dari Allah, yakin apa enggak? Terkadang kita ijazahan dari para kiai, para anu, kita enggak serius kita taat. Tetapi ketika Allah sudah memerintahkan, kita terlena. Padahal Allah sudah jelas, kalau bahasamu ijazah, memberi resep. Takwalah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberi solusi bagi kehidupanmu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezekimu dan la yahtasib. Semenjak tahun awal 2020, saya mengharamkan diri saya sendiri. Saya ulangi, saya mengharamkan diri saya sendiri untuk menyebar banner ruqyah, pelatihan ruqyah. Saya ulangi, semenjak di Facebook. Saya ulangi, semenjak awal 2020 saya sudah men-stop diri saya untuk berhenti mengeser
pamflet, banner pelatihan saya yang pertama. Yang kedua adalah sholat duha. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha itu faedahnya banyak. Di antaranya adalah bisa menggugurkan dosa dan tidak dicatat sebagai minal ghafilin, sebagai orang yang ghaflah, dan macam-macam banyak. Salah satunya adalah kalau istiqomah, Allah akan mendatangkan rezeki kalian. Rezeki adalah bagaikan madu. Tapi insya Allah dengan sholat duha rutin. Kalau kalian nanti lupa sholat duha, qadha duhurnya, apakah boleh? Boleh, selama itu menjadi rawatib, menjadi rutinan, maka boleh mengqadha sholat duha. Itu menurut madhab Syafi'i. Kalau madhab Qurni, syukur muni ya nggak tahu saya. Tapi madhabnya Imam Syafi'i, selama itu rutinan, insya Allah, bukan insya Allah lagi, boleh diqadha. Nasihat kedua. Yang ketiga adalah jangan lupa menafkahi dan mendoakan orang tua. Saya setiap bulan atau bila 2 bulan pergi ke rumah untuk doa kepada orang tua. Dan kalau saya sudah pergi, saya kasih semampu saya. Kalau misalkan uang saya 100.000, saya akan beri yang 20.000 untuk ibu saya. Ibu, karena saya sudah tidak punya bapak ya, saya ini yatim, makanya perlu kasih sayang dari Allah. Yatim jenggoten dikasih sayangi Allah, Masya Allah. Jadi jangan lupa mendoakan dan memberi nafkah orang tua. Kalau kamu hinakan orang tuamu, misalkan orang tua sudah tidak bisa apa-apa, lantas dia tidur di kandang ayam sebagainya, Masya Allah, hina kamu itu di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana resep, ini sebenarnya resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa resep Nabi? Kata Nabi, ini resep yang ketiga ini dari Nabi. Idza tarakal abdu ad-du'a li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Barang siapa meninggalkan doa kepada orang tuanya, maka sesungguhnya rezekinya adalah terputus. Kalau kita sebaliknya mendoakan, bahkan menafkahi orang tua, itu wajib dinafkahi. Jadi hati-hati para pemirsa, para sedulur semua yang terlalu cinta kepada istri lalu mengabaikan orang tuanya. Saya ulangi, kalian-kalian yang mengabaikan orang tua kalian, ibu kalian, tidak akan terhormat hidup kalian di dunia dan di akhirat. Yang kalian mencintai anak dan ibu kalian, istri kalian melebihi orang tua kalian, hati-hati. Orang tua segala-galanya, terutama yang laki-laki ya, doakan mereka. Doa ibu melebihi doa 40 wali. Seandainya saya mengundang 40 wali sekalipun, masih mustajab ibu saya. Makanya hati-hati doa ibu, ini luar biasa, Masya Allah. Betul bagaimana sopir-sopir truk mengatakan doa ibu segala-galanya. Kenapa harus dinafkahi ibu? Ingat, panjenengan semua yang lalai terhadap ibu kalian, kalian ini mempunyai 4 kewajiban menafkahi. Pertama, menafkahi anak-anak kalian dan istri. Bahkan menurut saya yang pertama adalah ibu kalian, bukan anak istri. Saya ulangi, yang wajib kalian nafkahi bukan anak istri saja, ibu kalian. Mereka yang nggak punya duit, yang rezekinya terlantar. Yang kedua adalah baru anak istri. Yang ketiga adalah saudara-saudara famili kalian yang melarat. Yang ketiga adalah hewan ternak kalian. Jadi kalian pulang, saya misalnya pergi ini, saya punya kelinci, nggak saya beri nafkahi, nggak saya beri makan, waliyadzubillah, maka itu berarti saya tidak menafkahi kewajiban saya. Jadi pikiranmu jangan kalau dikatakan nafkah hanya anak istri saja, bukan. Ibu kalian, saudara kalian yang melarat, dan hewan ternak kalian itu perlu nafkah dari kalian. Demikian 3 resep. Yang selanjutnya sambil duduk ya. Yang terakhir adalah baca sholawat. Saya akan ijazahkan sholawat, baca ini rutin 41 hari. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibriliyah. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali, mulai bangun tidur sampai sore, sekitar jam 6.
sekitar jam 6, insya Allah selama 41 hari. Jika nanti kalian berturut-turut, jika kalian putus, ulangi dari awal, putus diulangi dengan awal, putus diulangi dari awal. Insya Allah selama 41 hari kalian tidak putus. Nah, setelah selesai bagaimana? Setelah selesai ya kalian tentu lanjutkan terus rutin. Tapi seandainya bolong pun tidak perlu diulang, tidak apa-apa, dikodok tidak apa-apa. Begitu. Sallallahu alaihi Muhammad, rutin 41 hari. Apa hubungannya dengan judul tadi? Ada yang mesti berpikir, apa hubungannya kresek dengan beli HS, kok bisa? Nah, gitu. Apa bisa? Bisa. Jadi kreseknya tadi, ya kan? Karena saya ini ya biasanya suruh doain orang, sek harus diimbangi 4 amalan tadi. Ya, arti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.